Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir dikumandangkan ketika sholat. Takbir dikumandangkan ketika zikir. Takbir juga dikumandangkan ketika usaha kita sudah berhasil. Takbir dikumandangkan ketika kita memperoleh kemenangan. Takbir kita kumandangkan ketika anak kita lahir. Teriakan takbir ini menunjukkan puncak hamba kita kepada Allah. Kita akui tidak ada daya, tidak ada upaya, prestasi ataupun apapun yang kita raih. Semata-mata itu semua karena kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Teriakan takbir ini menekan kesombongan. Sombong adalah penghalang masuknya seseorang kepada surganya Allah. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Yang kamu imani itu. Mereka lebih suka membuat aturan sendiri daripada taat kepada aturan Allah. Menghilangkan sombong ini adalah syarat mutlak agar kita menjadi hamba Allah yang selalu mendapat petunjuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Saat hari raya ini kita diliputi suasana bahagia karena telah menunaikan puasa selama 1 bulan penuh. Pagi ini pula ceria semakin indah dengan berkumpul sanak saudara. Selama ini sibuk dengan pekerjaan, dibatasi oleh jarak. Mungkin ada sebagian kita setelah ini baru kita pulang kampung dan akan berkumpul. Di lain sisi, saat berkumpul bersama, ingat kita, sadar kita, ternyata ada yang berubah. Tahun lalu masih ada yang lajang, masih ada yang belum nikah. Dara kini sudah keluarga. Ada pula yang tahun lalu belum punya anak. Kini kita kumpul di hari raya sudah menggendong anak. Tahun lalu ada orang tuanya yang masih hidup. Kini sudah meninggal dunia. Ada pula saudara kita yang sakit tergeletak, tak berdaya. Kita doakan kepada Allah agar orang tua, sanak keluarga yang mendahului kita diampuni Allah, dilipatkan pahalanya, dan yang sakit semoga diberi kesabaran serta kesembuhan. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar walillahil hamd. Selama sebulan kita puasa di siang hari, tarawih, tadarus pada malam hari. Di samping kewajiban sholat, kita juga ada kewajiban lain. Allah melalui hadis Nabi berjanji akan melipat gandakan pahala, menghapus semua dosa, dan akan mengangkat derajat kita manusia yang beriman dan ibadah menjadi manusia yang paling mulia, yaitu orang yang bertakwa. Ibadah yang kita lakukan, sholat, puasa, tadarus, iktikaf, sabar, itu bernuansa hablum minallah, membuat kita dekat kepada Allah melalui sholat jemaah, sedekah, zakat fitrah. Ini bernuansa hablum minan nas, membangun hubungan yang damai, mengandung nilai sosial yang tinggi, tak membedakan antara mana yang miskin, mana yang kaya, rakyat, pejabat, semuanya hamba, saling butuh dan harus kerjasama, bahu-membahu melaksanakan kebaikan bersama, sehingga terwujud suasana aman dan damai.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini hari suasana Idul Fitri. Artinya kembali kepada kesucian. Kayak bayi yang baru lahir, nggak ada dosa, nggak ada noda, karena kita telah melakukan kemenangan, melaksanakan ibadah sebulan penuh lamanya. Oleh karenanya tak pantas Idul Fitri ini kita nodai dengan cara-cara yang lain. Tidak seharusnya Idul Fitri kita pamer gelang. Tidak seharusnya Idul Fitri kita pamer HP baru. Tidak seharusnya Idul Fitri tidak kita pamer dengan motor NMAX baru. Tapi Idul Fitri ini maunya bertambahlah ketakwaan kita kepada Allah. Seorang hukumah berkata, "Laisal 'id liman labisal jadid, walakinnal 'id liman ta'atuhu yazid." Bukanlah Id adalah orang yang pakai baju baru saja, tapi lah Id bagi mereka yang taatnya, ketaatannya malah bertambah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadah puasa terbukti meningkatkan kecerdasan spiritual dan juga emosional, semangat juang, berani. Seperti kita kenal, Nabi sukses dalam perang pertama, perang Badar itu, mengalahkan orang-orang yang banyak lawannya, musuhnya orang Quraisy itu adalah pada tanggal 17 Ramadan. Kita juga tahu kemerdekaan bangsa Indonesia ini pada 17 Agustus 1945 itu ternyata di bulan Ramadan, adalah pada tanggal 9 Ramadan. Iran juga menyerang Israel di bulan Ramadan ini. Ini artinya Ramadan mendorong untuk sukses melaksanakan fungsi kita sebagai khalifah di muka bumi. Kaum muslimin harus sukses hidupnya di dunia dengan ilmu, terampil dan kerja keras, bukan bersaing menguasai dunia. Bahkan kita bisa mengungguli umat-umat lain. Kita tidak boleh terdikte dengan Amerika, tidak boleh terdikte lagi dengan orang Inggris. Kita juga bisa unggul sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang beriman yang kuat lebih baik dan dicintai Allah daripada orang beriman juga tapi loyo. Umat Islam bukan umat pengemis, tapi adalah umat tangan di atas. Itu berarti umat Islam kalau bisa juga berada, punya kekayaan. Dengan kaya kita bisa memberi, dapat menunaikan semua rukun Islam. Bukan hanya mampu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, salat, puasa, tapi Islam juga bisa zakat. Kalau bisa lagi naik haji, kalau bisa lagi banyak wakaf dari tanah-tanah yang kita miliki. Karena itu umat Islam mestinya berilmu, kaya, kuasai informasi, dibarengi dengan iman yang kuat dan tekun ke mushola dan masjid. Ajaran Islam menghargai orang yang kerja keras. Dalam riwayat, Nabi Muhammad ketika salaman dengan seseorang, tiba-tiba dirasanya, "Kenapa tanganmu ini?" Orang itu menjawab, "Telapak tanganku keras karena aku mencari kayu untuk menafkahi keluargaku." Nabi bersabda, "Dengan tanganmu inilah Allah akan bebaskan kamu dari neraka." Di kesempatan lain Nabi memuji orang yang sudah tua renta, memiliki semangat yang tinggi, walaupun tua masih mau menanam kurma.
Ketika ditanya, mengapa kurma ditanam nek?